Selamat pagi, Rana. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, mohon maaf nih sebelumnya karena masih ada gangguan sedikit ya tentang PowerPoint-nya Pak. Jadi sebelumnya Pak, karena 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu bukan Pak yang ngajar kalian, Bu Agi atau Pak Ari yang mengajar kalian waktu itu. Jadi untuk pertemuan sekarang, untuk penjas, ya untuk pelajaran penjas, Pak yang ngajar. Ya, dari kelas AP1 sampai kelas AP10. Jadi untuk kelas 10 semuanya, Pak sendiri yang mengajar. Ya, untuk olahraganya nanti, ya untuk prakteknya, nanti kalian olahraganya itu di lapangan Lavola Lungsiakan. Mudah-mudahan kalian tahu ya, lapangan Lavola Lungsiakan itu. Nah, yang dari Kedewatan, dari Bunutan, dari Kliki, dan lain sebagainya itu pasti tahu untuk lapangan Lavola Lungsiakan itu. Nah, untuk waktu, ya karena kalian tuh belajarnya pagi, dari jam 7 sampai jam setengah 1, jadi olahraganya itu kalian lakukan dari jam 3. Ya, jam 3 sampai jam 4, terus jam 4 sampai jam 5. Jadi kalian lakukan olahraga itu cuma 1 jam. Ya, jadi misalnya kelas AP1 jam 3 sampai jam 4, AP2-nya jam 4 sampai jam 5. Nanti kalian sendiri yang akan menentukan jadwal. Ya, kalau misalnya AP1-nya mau hari Senin, silakan. Kalau mau di Selasa, silakan. Ya, kalian sendiri yang menentukan jadwalnya. Nanti Pak akan share ya. Untuk pertemuan tatap mukanya. Sedangkan sekarang kan masih belum. Nah, terus untuk materi, ya untuk materi karena minggu lalu sudah dijelaskan tentang kebugaran jasmani. Mungkin kalian masih ingat apa itu kebugaran jasmani, apa saja yang termasuk dalam komponen kebugaran jasmani. Pasti kalian masih ingat. Ya, Pak hanya mereview kembali. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Untuk pembelajaran paling awal, pasti Pak akan kasih kalian tentang kebugaran jasmani. Ya, tentang kebugaran jasmani. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau Pak kasih langsung kalian ke materi pokok. Kalau Pak langsung kalian kasih ke materi, misalnya bola besar Pak kasih kalian langsung tanpa Pak memberikan kalian kebugaran jasmani, takutnya nanti kalian itu ada cedera. Maka oleh sebab itu, kebugaran jasmani itu yang paling pertama itu adalah sangat penting. Nah, terus biar kalian juga tahu, ya nanti Pak siapa tuh yang ngomong kok tidak memperkenalkan diri? Ya seperti Patah mengatakan, kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Oleh sebab itu, Pak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama Pak I Ketut Koyi Sentana Putra. Ya, Pak berasal dari Kliki. Mungkin ada yang dari Kliki. Ya, Kliki Tegalalang, tepatnya lagi Banyar Pacung, Desa Kliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, terus untuk statusnya Pak sudah menikah, sudah punya 2 anak, ya jagoan. Satu berumur 5 tahun dan satu lagi berumur 1 tahun lebih sedikit. Ya, terus di sini Pak mengajar penjas kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 Pak semuanya Pak dari kelas AP1 sampai AP10 Pak yang mengajar. Sedangkan kelas 11-nya kelas AP1 dan AP2. Terus pendidikan terakhir Pak, pendidikan terakhir yaitu S1-nya Pak di Undiksa Singaraja. Ya, mungkin ada yang dari Singaraja di sini. Ya, Pak dari Singaraja. Pendidikan terakhir Pak Undiksa Singaraja. Nah, terus itu ya perkenalan dulu, perkenalan singkat. Mudah-mudahan kalian bisa tahu, ya bisa kalian panggil Pak. Nanti kalau misalnya kalian mencari Pak ke kantor, bisa dipanggil Pak Koyi ya, dicari Pak Koyi. Jangan kalian mencari Pak ke kantor, Pak
mau cari Pak olahraga, ya, jangan seperti itu. Ya, nanti Pak cari Pak olahraga, Pak cari Bu IPA, atau jangan seperti itu ya. Jadi biar kalian tahu siapa nama gurunya. Nah, sambil menunggu, ini masih dalam proses untuk PowerPoint-nya Pak, karena ada permasalahan sedikit. Tunggu dulu sebentar ya. Ada yang kedua partisipan. Gimana? Kita udah nih PDF misalnya pengen 238. 238. Mudah-mudahan nyari. Payan gini sebenarnya. Ya, apa pun. Bang kayaknya gitu. Komputer itu bermasalah. Bentar. Ya pun langsung. Oh ya. Sudah? Pak lanjut ya, karena tadi di PowerPoint-nya, sekarang Pak lanjutkan ke PowerPoint-nya. Tadi Pak untuk salam ya, salam pembukaan. Tadi Pak tidak mau menyampaikan salam, jadi Pak ulang lagi ya. Ya untuk salamnya, oke. Udah, lanjut ya. Om Swastiastu. Ya, untuk biodata, untuk perkenalan tadi sudah Pak lakukan. Jadi Pak lanjut saja ke materi. Ya, ke materinya. Jadi untuk hari ini, karena minggu lalu kalian 2 minggu lalu kalian sudah dapat tentang kebugaran jasmani. Pak lanjutkan untuk sekarang, yaitu materi kalian tentang permainan bola besar. Ya, permainan bola besar kan ada 3, yaitu ada permainan bola besar tentang bola voli, sepak bola, dan bola basket. Jadi untuk hari ini Pak nyambil cuma 1, yaitu tentang permainan sepak bola. Ya, nah terus tujuan dari pembelajaran hari ini adalah biar kalian semua tahu tentang teknik dasar permainan sepak bola. Ya, baik itu passing, baik itu kontrol, baik itu dribbling, baik itu shooting, ya itu tentang teknik dasar permainan sepak bola. Ya, mungkin kalian tidak asing lagi tentang sepak bola ya, karena ini adalah olahraga populer. Pasti kalian tidak asing lagi tentang pemain-pemain yang kalian sukai tentang permainan ini. Ya, yang kalian sudah tahu siapa itu Cristiano Ronaldo, ya David Beckham dan lain-lainnya. Pasti kalian sudah tahu. Mungkin kalian ada yang terobsesi ingin menjadi seperti mereka. Ya. Terus di pembelajaran sekarang Pak akan berikan kalian tentang materi. Yang pertama itu tentang pengertian permainan sepak bola. Ya, biar kalian tahu dari dari SD, SMP, sekarang kalian SMA, SMK dapat permainan sepak bola, tapi kalian tidak tahu apa itu sebenarnya sepak bola. Terus yang kedua tentang sejarahnya. Ya, sejarah sepak bola. Nah, sejarah sepak bola dari mana pertama kali muncul permainan sepak bola. Itu kalian harus tahu juga. Nanti kalau ada yang bertanya, kalian suka sepak bola tapi kalian tidak tahu sejarahnya, itu pocol ya. Nah, sekarang Pak akan kasih kalian tentang sejarah permainan sepak bola. Terus selanjutnya teknik dasar. Ya, teknik dasar permainan sepak bola. Bisa kalian
passing, bisa kalian ngontrol bola, tapi kalian tidak tahu caranya yang benar. Sama saja ya. Nanti kalau kalian passing dengan kaki itu terlalu tinggi, bisa salah. Ya, terus ini teknik dasar sepak bola. Teknik dasar sepak bola itu ada 4, seperti Pak sebutkan tadi. Ya, ada passing atau mengumpan ke teman kalian. Ada kontrol, kontrol itu artinya menahan, ya, menahan bola. Terus ada dribbling, dribbling itu artinya menggiring atau mengkocek ya kalau istilahnya kalian. Terus ada shooting, shooting itu artinya menembak, ya, menembak bola ke gawang. Nah, terus selanjutnya, nah sekarang tentang pengertian. Udah. Nah, sepak bola itu adalah salah satu cabang olahraga. Ya, bola besar yang menggunakan bola yang pada umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Ya, kalau sepak bola itu pasti satu tim itu terdiri dari 11 orang pemain inti dan ada juga pemain cadangan. Nah, 11 pemain inti itu ada jadi kiper, ya, ada jadi back, ada jadi penyerang, ada jadi pesayap, ada jadi gelandang. Ya, kalau di Indonesia biasanya lebih banyak menggunakan formasi 4-4-2. Ya, biasanya seperti itu. 4-4-2 itu 4 di back, 4 di tengah, dan 2 sebagai penyerang di depan. Nah, sekarang kalau kalian sudah ditanyakan apa itu permainan sepak bola, ya permainan sepak bola adalah salah satu cabang olahraga permainan bola besar yang menggunakan bola yang berbahan dari kulit dan dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 11 orang pemain inti. Ya, ingat tuh 11 orang pemain inti. Dan ada beberapa pemain cadangan. Ya, biasanya pemain cadangan itu duduk di bangku cadangan, setidaknya ada 9 sampai 10 orang. Sudah? Nah, terus apa lanjutkan lagi tentang sejarah ya. Sejarah permainan sepak bola. Ya, sejarah permainan sepak bola ini sangat lumayan panjang ya sejarahnya ya. Ini sudah dimulai dari abad kedua atau ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Ya, nah pada masa dinasti Han tersebut masyarakat di sana menggiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Ya, pada saat itu ada bola dicoba oleh masyarakat di sana digiring, ya menggiring terus ditendang atau dimasukkan ke jaring kecil. Ya. Nah, setelah di Tiongkok, permainan yang serupa juga dimainkan di Jepang. Ya, di Jepang dengan sebutan kemari di Jepang. Terus di Italia juga dimainkan dengan menendang dan membawa bola ke gawang atau ke jaring yang kecil. Juga di Italia juga dilakukan. Itu digemari terutama pada abad ke-16. Ya, terus sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Ya, setelah di Italia mulailah di Inggris ada sepak bola modern. Nah, di beberapa kompetisi permainan ini menimbulkan banyak kekerasan karena sepak bola itu dulu sebelum ada peraturan-peraturan yang baku. Jadi sepak bola itu sangat keras ya, sangat diidentikan dengan rugby. Permainan rugby itu masih sama dia, masih bisa membawa bola dengan tangan. Sebelum ada peraturan-peraturan yang baku. Ya, mungkin kalian tahu permainan rugby ya, yang bawa bola ditendang, langsung diambil bolanya, langsung lari. Itu rugby. Itu permainan seperti itu. Nah, sebelum ada peraturan-peraturan yang baku. Nah, karena banyak menimbulkan kekerasan pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Nah, dilaranglah permainan sepak bola itu di Inggris pada tahun 1365. Nah, selanjutnya
Di Skotlandia juga, Raja Skotlandia juga mendukung ya pelarangan permainan sepak bola tersebut karena Raja di Skotlandia itu melihat permainan sepak bola itu sangat keras, makanya didukung karena belum ada peraturan-peraturan yang baku. Ya. Terus pada tahun 1815 banyak perkembangan permainan sepak bola ya. Nah, ini yang menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Nah, terus sepak bola modern terjadi di Freemason ya pada tahun 1863 ketika 11 sekolah ya ketika ada 11 sekolah dan klub berkumpul untuk merumuskan aturan baku. Nah, di sanalah dimulai ya adanya aturan baku karena ada 11 sekolah dan klub berkumpul untuk membuat suatu peraturan yang baku. Ya, biar tidak ada lagi kekerasan. Nah, terus berkumpul merumuskan aturan yang baku untuk permainan tersebut. Nah, bersama dengan itu terjadilah pemisahan. Nah, di sana pada saat ada peraturan itu dipisahlah olahraga rugby dengan sepak bola atau soccer. Kalau masih dulu rugby dengan soccer itu masih jadi satu pada saat 11 sekolah dan klub itu berkumpul dipisahlah jadinya olahraga rugby tersebut dengan sepak bola. Nah, terus pada tahun 1869 ya membawa bola dengan tangan. Ya, itu karena tadi Pak bilang rugby itu kan bisa membawa bola dengan tangan. Sekarang membawa bola dengan tangan itu sudah mulai dilarang. Ya, selama tahun 1800-an olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Jadi pelaut, tentara Inggris dan pedagang itu sudah mulai memperkenalkan sepak bola di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, nah Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk. Ya, pada tahun 1904, ingat tuh. Ya, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia itu atau FIFA sudah dibentuk. Dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara sampai saat sekarang. Ya, masih ada Piala Dunia. Ya, ada Piala Dunia, ada setiap negara itu punya kompetisi. Kalau di Indonesia namanya Liga Indonesia. Ya, sedangkan organisasi yang ada di Indonesia sendiri disebut dengan PSSI. Ya, kalau di dunia induknya disebut dengan FIFA. Kalau di Indonesia sendiri disebut dengan PSSI. Di mana singkatan PSSI itu ya kepanjangannya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya. Nah, terus selain sepak bola cowok ya karena banyak digemari, sekarang juga sudah ada sepak bola atau Piala Dunia sepak bola cewek ya. Jadi tidak hanya cowok yang banyak menggemari permainan sepak bola ini, cewek juga ada. Ya. Nah, sudah. Nah, Pak lanjutkan. Tadi kan sudah Pak jelaskan tentang sejarahnya. Mudah-mudahan kalian tahu. Ya, kalau misalnya ditanya lagi di jalan, dari mana pertama kali datangnya olahraga sepak bola, pasti kalian tahu. Yang pertama itu dari Tiongkok. Ya, terus yang menyebarkan itu adalah pelaut, pedagang, dan tentara Inggris yang menyebarkan ke seluruh belahan dunia olahraga sepak bola tersebut. Ya, nah terus sekarang Pak lanjut ke teknik dasar sepak bola. Nah, teknik dasar sepak bola itu tadi ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah passing. Ya, kalian pasti tahu passing. Kontrol itu harus berdampingan ya, passing kontrol itu harus berdampingan. Selain itu ada dribbling, ada shooting. Ya, nah sekarang Pak akan jelaskan tentang teknik dasar sepak bola. Yang pertama itu adalah passing. Nah, passing atau menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Nah, di mana tujuan utama
passing adalah untuk mengumpan dan menembak ke arah gawang. Nah, terus lihat dari perkenaan berbagai bagian kaki ke bola, ya, atau passing. Menendang passing dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ya, passing dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di mana passing ada menggunakan kaki bagian dalam. Ya, passing menggunakan kaki bagian luar. Dan passing menggunakan punggung kaki. Ya, ada 3 ya. Ada kaki bagian dalam, ada kaki bagian luar, dan ada menggunakan punggung kaki. Nah, sudah? Terus, nah ini tadi macam-macamnya menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Nah, terus, nah tekniknya. Teknik passing menggunakan kaki bagian dalam. Ini biasanya passing menggunakan kaki bagian dalam ini digunakan untuk mengumpan atau passing jarak pendek. Di mana analisis gerakannya adalah sebagai berikut ya. Ada badan menghadap sasaran di belakang bola. Itu yang pertama. Terus kaki tumpu berada di samping bola kurang lebih 15 cm. Ujung kaki menghadap sasaran, lutut sedikit ditekuk. Kalau misalnya kalian menggunakan kaki kanan untuk kalian melakukan passing, berarti kaki tumpu kalian itu adalah kaki kiri. Ya. Kalau kaki kanan kalian gunakan untuk passing atau tendang, berarti kaki tumpu kalian itu adalah kaki kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kaki kiri yang kalian gunakan untuk passing, berarti kaki tumpu kalian itu adalah kaki kanan. Udah, kaki tendang ditarik ke belakang, ayunkan ke depan pada saat melakukan passing. Ya, sebelum kalian lakukan passing, kaki yang kalian menggunakan untuk menendang ditarik dulu ke belakang. Ya, setelah itu ayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Ya, bola itu dikenai di tengah-tengahnya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jangan terlalu ke bawah. Dah? Nah, terus setelah terjadi benturan, dilanjutkan dengan gerakan follow through. Itu gerakan lanjutan, gerakan akhir. Ya, kaki diangkat. Itu gerakan follow through. Udah? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh teknik gambarnya. Ini menendang, ya, kaki bagian dalam ya. Nah, itu contohnya. Pertama, tempatkan kaki tumpu kalian di samping bola. Ya, kurang lebih 15 cm. Setelah itu, gunakan kaki bagian dalam. Kan kalian tahu yang mana kaki bagian dalam. Kalian tahu kaki bagian dalam, punggung kaki bagian luar, kalian pasti tahu. Ya, karena ini Pak yakin kalian dapat dari SD, SMP juga kalian pasti dapat tentang permainan teknik dasar sepak bola ya. Nah, Pak lanjutkan. Teknik menendang dengan kaki bagian luar ya. Nah, ini juga digunakan untuk mengumpan atau passing jarak pendek. Nah, gerakannya yaitu pertama, posisi badan di belakang bola. Kaki tumpu di samping belakang bola kurang lebih 25 cm. Ya. Terus ujung kaki menghadap ke sasaran dan lutut sedikit ditekuk. Dah? Nah, terus kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki menghadap ke dalam. Ya, ujung kaki menghadap ke dalam. Ya, itu. Ujung kaki kalian menghadap ke dalam. Tadi menggunakan kaki bagian luar, berarti ujung kaki kalian menghadap keluar. Sekarang menggunakan kaki bagian dalam, ujung kaki kalian itu menghadap ke dalam. Setelah itu kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Terus perkenaan bola tepat di punggung kaki bagian luar dan tepat pada tengah-tengah bola. Nah, terus gerakan lanjutan atau follow through tadi, kaki tendang diangkat serong kurang lebih 45 derajat menghadap sasaran. Ya, nah itu gerakan akhirnya, gerakan follow through-nya. Ya, menggunakan kaki tendang atau mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Ya, tadi bagian dalam sudah, sekarang kaki bagian luar. Nah, selanjutnya
Nah, seperti inilah tekniknya. Jadi, contoh gambar ya. Contoh gambar, nah itu kaki bagian luar. Ya, itu ujung kaki atau jari-jari kaki menghadap ke dalam. Perkenaan bola di kaki bagian luar. Itu untuk passing juga, untuk passing jarak pendek. Sama ya, passing jarak pendek. Nah, selanjutnya teknik menendang bola dengan punggung kaki atau sering juga disebut dengan kura-kura kaki. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menembak atau syuting ya, menembak ke gawang. Ya. Adapun gerakannya yaitu badan di belakang bola sedikit condong ke depan. Kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran. Ya, kaki sedikit ditekuk. Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan atau sasaran. Itu yang kedua. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan hingga mengenai bola. Misalnya kaki kanan kalian yang akan kalian gunakan untuk menendang bola, maka sebelum menendang bola, kaki kanan kalian itu ditarik dulu ke belakang. Setelah itu diayunkan ke depan hingga mengenai bola. Berarti kaki kiri kalian itu dijadikan sebagai kaki tumpu. Ya, terus perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki. Ya, punggung kaki penuh dan tepat pada tengah-tengah bola. Ya, sama berarti. Kalau kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki itu harus perkenaan bolanya itu tepat di tengah-tengah. Nah, gerakan lanjutnya itu kaki tendang diarahkan dan diangkat ke arah sasaran. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh tendangan. Ya, itu punggung kaki kena. Nah, itu gerakan pertama. Gerakan kedua, terus itu terakhir itu yang nomor 3 adalah gerakan lanjutan atau gerakan follow through. Nah, itu biasanya digunakan untuk syuting ke gawang ya. Biar keras, syuting kalian gunakanlah punggung kaki. Udah? Nah, Pak lanjutkan lagi. Tentang teknik dasar sepak bola. Yang kedua yaitu kontrol atau menahan bola. Ya, menahan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Jadi Pak tadi sudah jelaskan teknik passing pasti bersamaan dengan kontrol, passing, kontrol. Ya, itu sama. Persamaan itu. Tidak bisa kalian passing langsung baru datang bolanya langsung dipassing, itu tidak tanpa kontrol, tidak bisa. Pasti kalau kalian passing temannya ke kalian, kalian harus kontrol dulu, baru dipassing lagi kembali ke teman kalian. Ya, jangan baru ada datang bolanya, kalian langsung passing lagi. Itu bisa bolanya tidak sesuai dengan sasaran kalian. Nah, tujuan kontrol ini adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk dalamnya adalah untuk mengatur tempo permainan dan mengalihkan laju permainan, lalu memudahkan untuk passing. Biasanya ini passing kontrol ini biasanya digunakan untuk mengatur tempo permainan. Ya, kalau misalnya kalian sudah menang, sudah 2-1 misalnya, kalian punya poin 2, lawan kalian 1. Dan waktunya sudah menunjukkan 88 menit, kan tinggal masih 2 menit. Ya, tinggal lagi 2 menit, itu sudah selesai. Nah, kalian bisa lakukan passing control. Passing control itu untuk mengatur tempo permainan. Ya, itu biasanya digunakan seperti itu, passing control. Biar waktunya, biar pas 90 menit, waktunya selesai, terus kalian menang. Itulah digunakan passing control untuk mengatur tempo. Nah, tekniknya juga ada. Teknik kontrolnya adalah menahan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dengan dada, dengan paha, dan menahan dengan dahi. Ya, banyak nih tekniknya, kontrolnya banyak. Ya, dengan kaki bagian dalam yang paling lumrah biasanya digunakan itu adalah kaki bagian dalam. Nah, terus, nah ini tekniknya. Nah, dengan kaki bagian dalam. Satu, pandangan tetap
ke arah datangnya bola. Ya, pandangan tetap ke arah datangnya bola, badan condong sedikit ke arah datangnya bola. Itu nomor 2. Berat badan di atas kaki tumpu. Ya, lutut sedikit dibengkokkan atau sedikit ditekuk atau ke arah luar ke arah datangnya bola. Terus pada saat kontak dengan bola, kaki penahan diangkat sedikit ke tanah. Bukan kaki tumpu ya, kaki penahan bola. Misalnya kaki tumpu kalian kaki kiri, berarti kaki penahan kalian, penahan bola itu adalah kaki kanan. Sudah? Kaki bagian dalam dari kaki penahan sedikit menghadap ke tanah dengan mengurung bola di antara kaki dan tanah. Ya, jangan kaki kalian tuh terlalu tinggi. Ya, nanti bolanya itu bisa kalian tidak dapat kontrol. Nah, tekniknya seperti ini. Ini contohnya. Ya, ini contoh teknik menahan atau kontrol dengan kaki bagian dalam. Nah, terus menahan dengan kaki bagian luar. Ya, tadi ada bagian dalam, sekarang bagian luar. Terus pandangan juga sama, pandangan ke arah datangnya bola. Ya, berat badan di atas kaki tumpu. Ingat, berat badan kalian masih di atas kaki tumpu. Kalau kaki kanan kalian gunakan untuk menahan bola, berarti kaki tumpu kalian kaki kiri. Kalau begitu juga sebaliknya ya. Badan condong ke arah datangnya bola. Terus kaki penahan diangkat di permukaan kaki tumpu. Ya. Terus dengan lutut sedikit ditekuk dan bagian luar sepatu menghadap ke tanah. Dah. Nah, bola ditekan di antara kaki bagian luar dan tanah. Nah, itu adalah menahan bola atau kontrol dengan menggunakan kaki bagian luar. Nah, ini Pak kasih kalian gambar. Nah, seperti ini nanti kalian menggunakan atau mengontrol bola dengan kaki bagian luar. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya menahan dengan punggung kaki. Nah, analisis gerakannya yang pertama, pemain bergerak ke arah bola. Ya. Nah, terus kedua, kaki diangkat ke depan atas untuk menghentikan bola dengan punggung kaki. Tepat bawah bola dengan bola yang sedang melambung. Ya, jadi kalian untuk menahan atau untuk kontrol dengan kaki, punggung kaki, ya, itu kalian tidak harus diam ya. Kalian cari di mana nanti akan jatuhnya bola, kalian bergerak ke sana. Karena kalian menggunakan punggung kaki. Ya, terus bola ditahan menggunakan punggung kaki dengan sedikit sentuhan atau tarikan. Ya, setelah nanti bolanya lah. Ini biasanya umpan atau passing lambung ya. Kalau passing datar, bolanya datar, kalian gunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ini biasanya kalau bolanya lambung, kalian gunakan punggung kaki, menggunakan dada, menggunakan paha, menggunakan dahi. Itu biasanya untuk menahan. Kalau bolanya itu datangnya lambung. Nah, bola dijatuhkan di antara kedua kaki. Setelah dapat kalian passingnya itu menggunakan punggung kaki, dilanjutkan jatuhkan bolanya itu di antara kedua kaki kalian. Ya, biar lebih mudah kalian nanti dribbling atau passing ke teman yang lain. Ya, pada saat datangnya bola itu kaki kalian jangan kaku ya. Nanti kalau misalnya datang bolanya pas perkenaan punggung kaki kalian, kalau kaki kalian kaku, otomatis nanti pantulan bolanya itu akan jauh. Ya. Stop. Stop. Ya, karena ini sudah waktu, ya, ini sudah lewat 1 menit. Jadi untuk materi selanjutnya tentang kontrol ya, menggunakan paha, menggunakan dada dan dahi, itu akan Pak jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Ya, terus passing sudah tadi kontrol dan dribbling serta shooting itu kan Pak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak tadi jelaskan kalian bisa pahami dengan baik. Kalau misalnya kalian
ada yang ingin bertanya, ya silakan dicatat dulu pertanyaan kalian. Ya, kalau ingin bertanya silakan dicatat pertanyaannya. Boleh kalian tanyakan pada saat kita nanti tatap muka. Ya, boleh kalian tanyakan pada saat kita nanti tatap muka atau di pertemuan selanjutnya. Atau kalian mau bertanya boleh WA Pak ke nomor 087-760-053-339. Boleh di WA Pak di sana. Kalian mau bertanya apapun silakan. Terkait dengan materi ya, jangan bertanya di luar materi. Kalau di luar materi kalian bertanya ya Pak tidak akan ladeni. Kalau masih kalian bertanya tentang materi, baik itu nanti sepak bola dan kebugaran jasmani yang 2 minggu lalu sudah dijelaskan, mau bertanya kalian silakan bisa ditanyakan di WA-nya Pak. Sudah Pak kasih kalian nomornya. Sudah? Nah untuk hari ini Pak akhiri. Ya Pak Sinda bantu para Santi. Om Santi 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 Om.